Shalom, selamat malam. Berjumpa di kegiatan Night Call GPIB pada malam hari ini bersama saya, Pendeta Kris Prilia Nugroho Kusen. Dan saya adalah pendeta jemaat yang melayani di GPIB Jemaat Efata Tegarong, Bajem atau bakal jemaat Maranatha Sebulu, Dusun Sidodadi, Desa Manunggal, Daya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan saya bersyukur boleh dipercaya untuk membawa renungan di Night Call pada malam hari ini. Kiranya saudara-saudara dan umat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah pada malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dan dalam keadaan sukacita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa mohon petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, Engkau adalah Allah kami, sehingga tunjukkanlah hikmat-Mu dan berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk memahami firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama. Kiranya ini menjadi sumber pemulihan dan berkat bagi setiap orang yang bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan dari sesuai dengan sabda Bina Umat dari Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai ayatnya ke-39. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara semua yang berkata demikian. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal daripada Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam Alkitab atau dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sekarang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ayatnya yang terakhir 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia tetapi ia luput dari tangan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan membaca namun melakukan firman itu siang dan malam. Terpujilah Kristus, Hosiana. Shalom. Saya menyapa kembali dengan sukacita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya simpel. Siapa di antara kita yang pernah mengalami penolakan? Pasti kita semua pernah mengalami penolakan, ya. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalami suatu penolakan, apalagi saudara-saudara. Penolakan itu banyak sekali pengalamannya dan banyak sekali unsurnya, aspeknya. Ya, contoh kecil aja, ya. Anak muda zaman sekarang ditolak kerja hanya oleh karena beberapa syarat yang tidak sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut. Atau pergumulan anak muda ditolak cintanya, jadi sampai sekarang masih ada yang mungkin jomblo atau nggak punya atau belum ada jodohnya. Nah, tetapi dalam perikop kita pada malam hari ini disebutkan di dalam SBU Renungan Malam menghadapi penolakan. Siapa yang sedang menghadapi penolakan? Ya, jawabannya adalah Yesus. Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, bahkan di ayat yang ke-31 mereka melempar batu kepada Yesus, melempar Yesus. Ada kata melempar, ya, mengambil batu, melempar Yesus. Karena Yesus merasa menggantikan posisi Allah, ya kan? Padahal Yesus pada saat itu berperan sebagai manusia, sehingga banyak orang Yahudi, bahkan orang ahli-ahli agama atau ahli Taurat yang saat itu tidak setuju dengan keberadaan Yesus yang mengaku atau menyamakan Yesus seperti Allah.
begitu. Tetapi Yesus kan berkata, kalau kita lihat ya di ayatnya yang ke-37, Yesus bilang begini, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku." Jadi Yesus bilang, aku nggak maksa kamu aku nggak maksa kamu untuk percaya sama aku, ya. Tapi coba lihat apa yang aku lakukan. Yang aku lakukan ini adalah pekerjaan Tuhan. Aku ini adalah perantara Tuhan. Aku ini diutus Tuhan. Itu yang mau Yesus katakan kepada mereka yang menghujat dan yang menolaknya. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 31 sampai 39 ini mau menyampaikan kepada kita. Kalau Yesus mengalami penolakan, hujatan, bahkan penderitaan, kita pun sebagai pengikutnya, bahkan anak-anaknya, kita pasti akan mengalami hal yang sama. Tapi bukan berarti kita harus sama seperti Yesus. Ya, tentu kita berbeda dengan Yesus. Namun saya mau menyampaikan sebagai seorang pelayan bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima keselamatan, kita memiliki salib kita masing-masing. So, pikulah salib. Memikul salib tidak mudah. Tidak seperti kita memakai atribut seperti anting-anting salib, aksesoris salib. Salib itu adalah lambang kita bersedia untuk ditolak, untuk dihujat, untuk diabaikan, dan untuk tidak diakui. Dan Yesus sudah mengalami itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin saat ini kita ditolak di keluarga, kita tidak diakui di keluarga kita tidak diakui di lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, atau di dalam persekutuan dan pelayanan. Terkadang kita sudah berbuat baik, saya udah majelis bertahun-tahun, saya pengurus pelkat dan lain sebagainya, tetapi kita tidak diabaikan keberadaannya. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu memaksakan orang untuk percaya kita. Tetapi ingat ayat yang ke-37, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Bapamu, ya, lakukanlah kebenaran. Karena kita ini perantaranya Allah, perantaraannya Tuhan. Kita nggak nuntut orang untuk percaya kita, tapi orang harus percaya Tuhan melalui keberadaan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang dan mengakhiri minggu pertama Prapaskah, saya sebagai pelayan mau mengajak kita semua, mari kita terlibat mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu memikul salib. Dampaknya ditolak, tidak diakui, diabaikan, dan mungkin tidak diterima. Tapi itulah salah satu hal yang menyenangkan. Karena apa? Ada kasih karunia, ada damai sejahtera yang akan Tuhan berikan untuk menopang kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita, memulihkan kita, dan jangan pernah takut untuk ditolak hanya karena sebuah kebenaran, apalagi hanya karena mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Dan mari kita berdoa sebelum kita beristirahat dan menutup malam ini dengan kasih anugerah Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang diutus Allah. Engkau adalah Mesias yang diutus Allah dan diperkenankan untuk menyelamatkan dan memperbaharui hidup kami yang penuh dengan dosa. Maka melalui firman-Mu kami boleh disadarkan. Selama ini mungkin kami mengeluh, kami kecewa, kami mungkin patah hati oleh karena kami ditolak, bahkan kami tidak diakui di tengah-tengah kehidupan persekutuan, pekerjaan, dan keluarga kami. Namun firman Tuhan pada malam hari ini menyadarkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak, dilayakkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia memikul salib. Ajari kami untuk tetap teguh mempertahankan iman, meskipun kami ditolak, meskipun kami diabaikan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami dapat dimampukan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja GPIB, Gereja Protestan Indonesia di bagian barat yang tersebar di seluruh wilayah bagian Indonesia, dari Sabang sampai Bau-Bau. Tuhan, berkatilah setiap pelayan-pelayan firman dan sakramen, para diaken penatua, siapapun yang Tuhan pakai untuk
melakukan pekabaran Injil. Juga untuk keberadaan Majelis Sinode yang sudah boleh menyelenggarakan kegiatan Night Call GPIB, yang kiranya Night Call ini boleh menjadi berkat di seluruh belahan dunia, belahan Indonesia, agar seluruh orang diberkati, agar seluruh orang menyadari bahwa memikul salib adalah hal yang sangat mulia. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara yang menonton dan yang menyaksikan ibadah Night Call GPIB pada malam hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedih Tuhan hiburkan, dan mereka yang bersuka cita, biarlah Tuhan tetap memperlengkapi kebahagiaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh orang-orang yang kami kasihi, dan berkatilah istirahat kami pada malam hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, selamat malam dan selamat bertemu lagi di kegiatan atau ibadah Night Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita.